menurut aku time management itu penting banget. Time is money, time is precious. Kayak kalau kita ngaret ke suatu jadwal dan atau apalagi Selamat malam semuanya dan selamat datang di Show Al Palu edisi ke-42. Wah, setelah sekian lama ya akhirnya saya Latifah Hairani bisa kembali lagi menemani penonton semua di Show Al Palu edisi kali ini. Dan seperti biasa kali ini kita tentunya membahas berbagai hal seputar Kota Palu dan masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, di edisi ke-42 kali ini kita kedatangan seorang selebgram. Dia ini dari ibu kota yang beberapa tahun terakhir pindah ke Kota Palu. Nah, dan spesialnya lagi selain menjadi seorang selebgram, dia ini punya hobi atau bakat yang membawanya menjadi seorang entrepreneur di bidang apa nih? Di bidang kuliner. Penasaran nih ya kayaknya. Langsung aja nih kita sapa bintang tamu kita hari ini, ada Nudia Burhan, selebgram dan entrepreneur. Halo Kak Nudia. Halo. Gimana kabarnya? Baik ya. Aduh Kak Nudia saya lihat makin cantik. Aku baik alhamdulillah. Kak Nudia ini makin cantik dan fresh kayaknya karena rajin olahraga ya. Lagi program kayaknya saya lihat tadi nih kayak ada nge-gym gitu. Iya, lagi nge-gym. Seru banget. Program gym. Oke, nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi dengan Kak Nudia. Dan di sini kita mau ingatkan juga buat penonton live Instagram Soal Palu untuk stay tune terus sampai akhir karena nanti kita akan ada kuis berhadiah total Rp300.000 untuk 2 orang pemenang. Dan nanti pertanyaannya itu tidak jauh-jauh nih dari apa yang kita bahas di sini. Jadi pokoknya semuanya harus menyimak pembahasan kita hari ini. Tapi sebelumnya kita juga mau infokan juga kalau nanti pemenangnya ini wajib follow dulu nih sponsor kita hari ini. Sponsor kita hari ini ada Kang Plafon Palu, ada Dulce Patisserie dan Nusantara Sal Al Khairat. Oke, Kak Nudia. Kak Nudia ini seorang selebgram dan juga entrepreneur dan katanya dari ibu kota Jakarta. Oke nih, kalau boleh tahu Kak Nudia ini sejak kapan nih pindah ke Palu? Berarti memang orang Jakarta ya? Iya, orang Jakarta. Dari 2020 pindah ke Palu. Oke, dari Jakarta. Berarti besarnya lahirnya di Jakarta? Di Jakarta. Besar lahir di Jakarta, pindah tahun 2020. Kalau boleh tahu nih alasan pindahnya mungkin ke Kota Palu waktu itu? Menikah, oke, berarti ikut suami. Istri yang baik ya. Oke nih, terus boleh ini kayak sih cerita gimana nih pas awal nyampe ke Palu tuh kesannya kayak gimana? Kesannya aku sebelum pindah emang udah pernah ke Palu di tahun 2017 pertama kali main-main aja. Oke. Pindah ke Palu, nggak main ke Palu tahun 2017, 2018 sempat main lagi ke sini. Terus itu masih kuliah. Oh, berarti ada temen juga ya waktu itu pas main ke Palu ini 2017 kemarin. Oh, berarti memang pengen aja gitu ke Palu. Aja waktu itu masih pacaran. Oh gitu, oke. Lihat aja di sini. Jadi kesannya di Kota Palu itu kayak gimana nih waktu awal-awal pindah ke Palu? Pindah itu pas COVID. Jadi banyak yang belum bisa kemana-mana. Iya benar. Terus masih lagi COVID wave 2 kalau aku nggak salah. Lagi parah banget. Itu wave pertama ya 2020 ya? Saya juga belum di Palu waktu itu. Oh gitu. Iya, kita sama-sama. Saya di Makassar sih sebelumnya. Oke, deket ya. Iya, jadi baru pindah. Tapi pas baru-baru sini sih emang dari dulu suka banget pantainya Palu. Iya, terus iya kan sih. ada pantai, ada gunung. Terus tempat aku tinggal sih emang bisa lihat pantai dan bisa lihat gunung. Wow, saya juga setuju sih dengan Kak Nudia karena first impression saya juga pas kesini itu tuh lautnya, aduh cantik sekali. Iya, kayak biru, yang birunya tuh betul-betul segar begitu. Terus Sangat lebih slow keren living memang. kan, nggak ada macet, nggak apa-apa, nggak terlalu betul. hektik, jadi Ya. lebih
Ya, seperti itu. Oke, jadi Kak Nudia ini berarti sudah 4 tahun ya? 4 Iya, tahun. udah 4 tahun. 4 tahun. Jangan-jangan udah KTP Palu juga nih? Udah Oh, KTP udah. Palu. Oh, ya. Ya sudah jadi warlock Udah guys. KTP Palu. Wah, keren. Nah, terus berarti Kak Nudia ini menjadi seorang selebgram berarti udah sejak dari Jakarta? Udah dari akhir-akhir SMA mau kuliah 2016. Oh, berarti 2016 terus lanjut lagi ke Palu, masih eksis juga di kota Palu ini ya sebagai selebgram. Nah, kalau boleh tahu awalnya nih gimana sih Kak Nudia ini mengawali karir di bidang selebgram gitu? Awalnya aku review aja sih, kayak aku suka banget skincare, jadi biasanya aku suka sharing skincare apa yang aku pakai, terus mulai dari situ suka bikin tutorial makeup, tapi biasanya cuma di story, terus mulai ngebahas skincare terus, ternyata mulai gaining followers, mulai dari itu, terus mulai deh pelan-pelan berkembang. Cuma kan waktu itu aku kuliahnya waktu itu masih di Singapura. Oh ya. Iya, jadi agak susah biasa brand-brand lokal yang reach out gitu. Jadi beberapa brand juga ambil yang waktu itu di Singapura tapi nggak banyak. Jadi awal-awal masih on and off. Oh, berarti waktu itu awalnya bikin konten itu pas kakak lagi di Singapura? Enggak, awalnya masih di Jakarta. Awalnya masih di Jakarta. Cuma itu kan lagi break abis selesai SMA mau kuliah gitu. Jadi udah mulai serius di situ, udah lebih mulai sering ambil endorsement. Terus kepotong pas aku kuliah karena harus ke Singapura, jadi udah nggak bisa terlalu banyak ambil endorsement lagi. Oh, gitu. gitu. Jadi sempat on and off aja sih. Nah kalau boleh tahu, kalau ingat nih, kalau misalnya masih ingat apa sih yang pertama kali Kak Nudia ini endorsement pertama kali ya? Endorsement pertama kali. Ingat banget. Skincare-nya mereknya Elsha Skin, sampai sekarang tuh masih masih beberapa kali masih bekerja sama, terus nanti nih aku berangkat kerja sama lagi sama. Oh, berarti memang ada brand yang bahkan sampai berkali-kali ya pakai jasanya beberapa kali. Wah, luar biasa, berarti ada nih sesuatu repeat yang order ya. Repeat order ya, kalau di Osho kan gitu ya, repeat order. Berarti ada nih something yang ada di Kak Nudia ini yang bikin brand ini sampai percaya untuk pakai jasa endorsementnya Kak Nudia berkali-kali gitu. Oke, kalau boleh tahu, so far sejauh ini berarti Kak Nudia ini nge-handle kontennya ini handle sendiri atau sudah ada timnya atau gimana? Kalau videographer atau take gitu, aku ada asistennya sendiri, terus ada asisten kayak manajer juga yang ngambilin job aku, biasanya adminnya gitu lah ya. Kalau edit video semua sendiri. Oh, edit videonya sendiri? Iya, karena beberapa kali aku coba orang lain untuk editin, nggak cocok sama profil aku gitu, nggak cocok sama mungkin style aku gimana. Jadi aku selalu minta tolong, maksudnya kayak selalu ada asisten videographer, tapi edit semuanya sendiri. Oh iya ya, berarti kayak Kak Nudia ini ada kerjanya dikit ya. Kak Nudia ini berarti punya taste tersendiri nih untuk videonya maunya kayak gimana. Kalau Kak Nudia mendefinisikannya tuh kayak gimana sih? Karena kalau yang saya lihat nih sebagai netizen mungkin ya, kalau buka Instagramnya Kak Nudia nih, aduh estetik, clean, bersih gitu. Gimana tuh? Iya, aku lebih suka rapi sih, rapi, terang benderang. Seperti masa depan. Selalu terang biasanya, aku nggak terlalu suka kalau videonya gelap atau kayak ngasal ngambilnya. Terus sama sih itu videografer juga harus, nggak semua orang cocok. Aku udah coba beberapa kali, beda-beda orang. Kebetulan sekarang udah nemu ada satu yang emang cocok. Oke, berarti untuk yang membantu Kak Nudia menjadi di behind the scene-nya ini menjadi seorang selebgram, ada berapa orang nih kalau boleh tahu? 3 ya totalnya. 3 ya, oke. Yang kerja ya, mental supportnya banyak sih. Kalau yang mental supportnya sekitar banyak. Yang kerja sih 3. Ya oke. Nah tadi kan Kak Nudia kita sempat bahas nih tentang ada brand-brand yang kemudian mempercayai nih Kak Nudia untuk endorsement lagi. Kira-kira kalau menurut Kak Nudia sendiri nih, apa sih hal yang menurut Kak Nudia yang bikin brand tuh sampai mau repeat order gitu?
Um, Kalau menurut feedback yang aku dapetin dari beberapa brand, biasa aku selalu minta feedback dari mereka gimana kinerja aku. Mereka suka aku itu on time. Jadi aku biasanya kalau janjian misalnya kayak ada acara kayak gini, aku janjian aku sebisa mungkin datang sebelum mulai acaranya. Iya, Karena bener pasti banget. biasa aku briefing atau apa, karena menurut aku time management itu penting banget. Time is money, Yes, and that's right. time is precious. Kayak kalau kita ngaret ke suatu jadwal dan atau apalagi ngeganggu jadwal aku yang lain juga. Oh gitu. Terus kalau menurut feedback dari klien-klien aku juga, mereka suka mungkin attitude kerja aku bagus. Itu menurut mereka. Kalau menurut aku ya oke lah, selesai. Oke, berarti itu tadi ya. Tapi memang sih pas datang ke sini aja nih Kak Dudia memang on time banget sih. Bahkan kayaknya kita masih sambil prepare nih. Aduh udah ada Kak Dudia di sana, harus cepet. Kan better nunggu aja bareng-bareng dibanding telat. Iya, oke. Pertama kali lagi, ntar kalau aku telat langsung bad impression. Gitu ya, harus menciptakan first impression yang baik. Berarti itu tadi ya, berarti yang bisa dibilang hal yang Kak Nudia ini jaga supaya brand-brand itu percaya, yaitu tadi on time dan juga attitude, seperti itu ya. Iya. Kalau boleh tahu ini attitude yang seperti apa sih yang Kak Nudia maksud? Kalau dari mereka yang aku dapetin feedbacknya itu mungkin aku lebih gampang diajak komunikasi kali ya. Atau sih mereka cuma bilang kayak attitude-nya bagus nih, bisa ajak kerja sama lagi gitu. Itu aku kurang tahu juga ya. Kalau aku yang ngomong ntar jadi GR. Tapi itu kan menurut memuji-muji diri sendiri. Tapi itu kan menurut brandnya ya, Iya, bukan Kak Nudia yang secara detail sih aku nggak gitu. pernah nanya sih kayak gimana sih maksudnya. Tapi mereka selalu cuma bilang kayak kayak misalnya waktu itu ada brand di Palu juga, mereka bilang ke manajer aku, mereka kayak bilang bagus ya kerja sama dia, ini attitude-nya baik banget, terus kayak ramah, nggak mereka bilang nggak sombong gitu, cuma itu yang aku dengar. Wah gitu ya, jadi kalau mungkin ada nih kayak content creator mungkin yang memulai karir juga di bidang selebgram ini, ya itu tadi ya kuncinya biar rezeki juga makin ngalir gitu kan ya Kak ya. Karena kalau brand udah percaya sama kita, ya pasti bakal dicari-cari lagi gitu. Nah terus nih, selain sering endorse Kak Nudia juga kalau saya lihat nih jadi brand ambassador juga dari beberapa brand ya. Iya. Kalau boleh tahu itu masih di Palu kok, belum kemana-mana. Tapi itu sudah luar biasa sih. Iya, kalau kebanyakan itu suatu achievement buat aku. Luar biasa. Nah kalau dari brandnya itu sendiri, mungkin bukan nama brandnya ya, tapi bidangnya itu apakah makanan atau fashion? Olahraga. Wow. Makanan dan olahraga untuk saat ini. Berarti bisa olahraga gratis tuh, kalau gitu ya. Kalau jadi brand ambassador dong. Maksudnya akunya? Iya. Kalau brand ambassador tuh sama endorsement, perbedaannya tuh apa sih, dari segi apa gitu bedanya? Dari segi kontrak dan kayak misal kalau brand ambassador kita udah ada kontraknya. Jadi misalnya aku ambil ini kan ya di bidang sports olahraga, tempat olahraga aku, berarti aku udah ada kontrak dengan mereka dan aku nggak boleh ambil endorsement lain yang dalam bidangnya suatu bidang sama. yang sama. Tapi tempat olahraganya sih, kalau misalnya ada sportswear gitu kan beda. Oh berarti dari segi kontraknya ya. Biasanya kalau dalam satu brand tuh kontraknya paling dikit berapa? 3 bulan. Paling sedikit 3 bulan. 3, 6, 12. 12. Berarti yang paling lama 12 bulan. Cuma kalau yang di sini sih biasa mereka ambil 3 atau 6 bulan. Tapi puji Tuhan udah selalu perpanjang sih. Cocok ya. Cocok. Berarti untuk berapa brand yang jadi brand ambassadornya Kak? 4, 5. Kayaknya ada 20 ya. Sebutin kan ya berarti. Ya, jumlahnya aja gitu. Makanan, olahraga 1. Banyak ya. Makanan 1. Kayaknya banyak guys. 2, 3, 4 atau 5 ya. Oke. Satu lagi ini sih tempat main anak. Berarti itu
paling sejauh ini yang paling lama Activity Club gitu. Yang paling lama 12 oh bulan. sama ini 6 sama foto studio. Yang paling lama foto studio. Foto studio itu sudah berapa lama tuh kontraknya? Udah dari 2000 berapa ya? 1 tahun, 1,5 tahun kayaknya. Waduh, sudah lama sekali ya. Itu dia ya, berarti sama aja kayaknya case-nya ya untuk menjadi brand ambassador ataupun endorsement biar di reach terus sama brand tuh itu tadi ya yang kan disampaikan sama Kak Nudia. Seperti itu. Harus bisa mengatur time managementnya, harus punya attitude yang bagus, supaya kan orang juga seneng. Terus kerjanya juga harus selalu on time sih, karena biasa mungkin beberapa orang yang aku tahu juga mereka kadang ada orang yang kayak udahlah nggak apa-apa menyepelekan gitu kan. Kalau aku nggak bisa, aku kalau dikasih deadline harus jadi sebelum deadline gitu. Makanya biasa aku selalu kadang aku mikir 2 kali kalau ngambil job yang mendadak. Oh gitu. Karena kan udah ada jadwalku dan kalau aku nggak sanggup, aku nggak mau ngecewain orang. Luar biasa ya, berarti memang harus disiplin, time manajemennya bagus gitu. Nggak boleh greedy sih. Apa Kak? Nggak boleh greedy, nggak boleh terlalu kayak apa ya, kayak aduh ribet gitu ya. Greedy apa ya? Aduh guys, translate di bawah ini ya. Oke, itu ya, itu tadi ya. Pokoknya dari yang Kak Nudia tadi sampaikan untuk menjadi seorang selebgram yang biar bisa banyak brand yang nyangkut gitu tadi yang disampaikan. Oke, kita mau masuk dulu nih ke sesi kuis yang mungkin sudah banyak juga nih penonton menunggu-nunggu kuis kali ini. Dan untuk kuis kali ini hadiahnya total 150.000 untuk 1 orang pemenang. Dan hadiahnya itu adalah uang tunai Rp50.000 dan juga voucher 100.000 dari Dolce Patisserie punyanya Kak Nudia nih. Nah, jadi di sini nanti saya akan berikan pertanyaan dan silahkan di kolom komentar tuliskan jawabannya. Yang paling cepat dan menjawab paling tepat itulah yang akan dipilih menjadi pemenang. Iya, oke. Pertanyaannya, nih ya, saya akan sebutkan. Tadi kita udah bahas gak ya ini? Oke, pertanyaannya, kayaknya ini kita. Oke, pertanyaannya itu dari tahun berapa Kak Nudia ada di kota Palu? Gampang banget. Saya mau bisikin dulu nih kunci jawabannya ke tim saya nih. Ayo silakan dituliskan di kolom komentar jawabannya. Dapat voucher. Dapat voucher 100.000. Iya, uang cash Rp50.000 juga. Lumayan banget. Nah, kita juga mau info ini. Di sini kita ada sponsor juga. Di sini kita ada sponsor buat kalian yang lagi nyari-nyari. BTW kalau Kak Nudia biasa ke tempat atau ke sebuah ruangan tuh selain ruangannya dilihat tuh apanya kira-kira? Kalau misal dalam sebuah ruangan, baru lihat paling lihat ke sekitar sini, lihat ke atas juga enggak? Aduh, kayaknya bridging-nya kurang deh. lihat lampu, lihat ceilingnya gitu kan. Ceilingnya kayaknya kalau plafonnya bagus nggak gitu bagus. ya. Oh bener. Aduh, pokoknya buat kalian nih ya, kalau pengen punya plafon atau ceiling yang bagus, ini ada rekomendasi nih Kak Nudia. Ini Kang plafon ya. Kang plafon kayu. Iya, bagus ya. Kang plafon Palu. Kang plafon Palu. Aduh, kenapa jadi belibet dia. Kayaknya grogi saya ini. Nah, jadi Kang plafon Palu ini dia melayani pengerjaan plafon gypsum ataupun PVC. Terus ada bisa mengerjakan partisi juga dan bikin wall molding juga. Nah, itu tuh hasilnya keren-keren banget. Kayaknya nanti di sini ada loopingnya itu. Di sini nanti bisa kalian lihat hasil kerjanya dari Kang plafon Palu. Nah, jadi itu rekomendasi banget nih, recommended banget buat kalian yang lagi nyari-nyari jasa untuk pasang plafon. Nah, ini ada kalau mau lihat Udah ada yang jawab. kayaknya masih dicek nih sama tim kita nih. Udah ada yang jawab. Ini. Udah. Oh ini cara baru ya. Kita tidak pakai kertas lagi. Sudah modern sekarang, udah ada layarnya. Oke.
Harus upgrade dong. Sudah upgrade. Oke, saya selesaiin dulu nih biar orang nggak penasaran. Di alamatnya ini Kang Plafon Palu ada di Jalan Guru Tua nomor 79 Kaluku Bula, satu kantor dengan Anugerah Plafon. Dicatat ya. Oke, kita umumkan nama pemenangnya. Iya, satu. Nanti ada kuis kedua lagi. Satu pemenang juga, makanya stay tune. Nah, pemenangnya ada Muhammad Ivan 97. Jawabannya tahun 2020, benar atau? Benar. Benar, yeay! Selamat. Berarti dia nonton dari tadi itu. Iya, berarti dia nyimak nih, Muhammad Ivan 97. Ivan 97. Nanti vouchernya Nanti cobain kue bikinanku. dijamin mantap. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Buat pemenangnya nanti akan dihubungi sama tim Soal Palu, dan buat yang belum kebagian tenang aja karena kita masih ada kuis kedua di akhir segmen nanti, makanya stay tune terus. Oke, nah kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Tadi kita ngobrol tentang selebgram, terus juga tentang tadi brand-brand yang dihandle, brand ambassador. Tapi sejauh ini menjadi seorang selebgram selama berapa tahun nih? 8 tahun ya? Menjadi seorang selebgram selama 8 tahun. Plus minusnya gitu. Happy dan yang kurang mengenakannya tuh apa sih? Banyak. Yang happy-nya dulu deh. Yang happy-nya Yang menyenangkan. mungkin kadang aku bisa coba produk baru tanpa harus ngantri atau beli. Terus atau kalau ada opening tempat baru atau apa gitu, aku dapat privilege juga. Lebih ke privilege sih ya. Hal-hal seperti itu sih. Dikenal banyak orang. Kadang itu ada minusnya juga. Mungkin itu salah satu minusnya ya. Apa itu minusnya tuh? Harus jaga image ya. Nggak boleh attitude. Ya itu juga, cuma maksudnya nggak boleh sembarangan juga. Kalau di luar kan kadang kita nggak tahu, orang tahu atau kita atau enggak. Kadang kan apa yang aku post juga harus lebih diperhatiin, karena kadang ada juga yang komennya nggak ngenakin Gitu ya. apa. Cuma ya mau nggak mau harus kebal. Udah lama sih, jadi kayak udah lumayan. Nah ya udah. Kalau ada komen-komen negatif kayak gitu, Kak Nudia kayak menanggapinya tuh kayak gimana? Kalau pas pertama-tama sih kaget, karena kan nggak pernah ya, maksudnya nggak biasa kan kayak orang langsung ngetik ngomong kayak apa yang buruk-buruk atau gimana gitu. Cuma lama-kelamaan pasti udah ya udah aja sih. Ya udah aja kayak ya udah jadi biarin aja. hero. Kadang aku cuma ketawain aja atau cuma kayak kasih lihat ke teman-teman aku kayak lihat nih ada lagi nih kayak gini. Kayak misalnya kemarin aku olahraga cuma mungkin nggak terlalu kelihatan nggak terlalu signifikan kelihatannya kayak perubahannya udah turun berapa kilo atau apa, nggak pernah diupdate. Terus ada yang komen kayak olahraga terus kok kayaknya masih gendut kayak gitu-gitu. Jahat banget lagi. Aku aja yang Iya, mau kayak menangis. gitu. Terus kan aku post komennya, terus aku kasih lihat progresnya ya. Sekalian promosi. Oh gitu. Kasih lihat Masuk progresnya lagi. berapa bulan ini udah gini. Emang belum terlalu banyak tapi udah berprogres, udah seneng karena daripada cuma diem-diem di rumah nggak menghasilkan. Iya kan, daripada jadi kaum mageran kan. Gitu. Berarti Kak Nudia olahraganya udah lama nih ya. Udah 6 bulan, jalan 7 bulanan. Tapi bukannya ini ya, karena saya lihat nih di Instagramnya juga kan turun ya kan ya, 9 kilo berapa tuh? Iya, lumayan. Kalau dari mulai nge-gym sih udah turun agak lumayan sih. Udah 9. Itu masa dibilang tidak turun sama netizen? Makanya nggak kelihatan karena kan mungkin turunnya cuma di sini, terus kayak lemaknya aja yang turun, tapi mungkin lingkar tubuhnya belum terlalu turun. Gitu ya. Berarti itu tadi ya. Yang kurang enaknya tuh dapat negatif komen. Iya, kadang kan kalau kadang kayak aku nge-post anak aku aja bisa ada yang komen apa. Tapi Kadang aku marahin sih kalau nge-post kayak ngomongnya udah nggak bener. Ya seperti itu ya. Terus kalau misalnya yang berkaitan, itu kan tadi yang berkaitan dengan netizen ya. Kalau yang berkaitan dengan kayak brand begitu, kita nggak usah sebut mereknya. Mungkin ada nggak sih kayak kejadian-kejadian yang bikin sampai Kak Nudia ini mungkin merasa dirugikan Kak, atau yang kurang mengenakan gitu?
Dirugikan sih, puji Tuhan belum pernah ya, jangan sampai. Jangan apa ya. Sampai Karena belum ini sih, nggak belum pernah. Tapi kalau nggak enak, kalau ini sih kalau local brand atau kayak international brand gitu, mereka biasa sesuai brief atau apa nggak ada masalah sih. Cuma aku terima promoin UMKM. Jadi biasa UMKM kalau di Palu gini ada yang jualan online gitu, aku storyin, dan itu biasa aku juga nggak storynya, mungkin boleh dilihat ya di highlights, kalau emang aku suka biasa aku highlight produknya, biasanya produk makanan sih yang sering itu mereka kirim, terus aku terima, habis itu aku bikin story nggak ngasal, biasa aku videoin yang bagus juga supaya mereka juga bisa simpen atau bisa ya sama-sama menyenangkan lah. Tapi UMKM itu, sorry kenapa? lanjut dulu Kak. Cuma ada satu kali aku dapet, jadi dia nge-DM aku, dia ngasih aku makanan, dia nge-DM aku terus bilang terima kasih udah dibikin ini bagus segala macam, terus dia bilang iya nih, dia screenshotin dapat berapa banyak followers, ada yang nanya juga, cuma belum ada yang order, terus dia bukan marah sih, mungkin kayak kecewa atau apa gitu. Terus aku bilang tugasku sebagai influencer kayak aku membantu untuk mempromosikan supaya followersku atau teman-temanku tahu adanya produk kakak. Jadi bukan berarti setiap apa yang aku promosikan itu pasti akan dibeli orang gitu kan. Ya kalau biasanya aku selalu dapat kayak gitu kalau aku promosiin skincare, karena kan aku juga suka buka just tip Korea gitu kan. Itu biasa selalu banyak yang order, banyak yang mau beli dari orang itu juga. Cuma kalau makanan kita selera ya. Iya betul. Jadi aku juga nggak bisa maksa orang untuk beli kalau ada, atau bahkan untuk gain followers itu kan sebenarnya susah ya. Iya. Gitu aja sih. Iya itu sih. Menurut aku kurang enak sih. karena itu sistemnya kan aku membantu, aku barter, aku nggak dibayar, aku membantu dia untuk bikin video, memperlihatkan orang-orang untuk bisa tahu produk dia. Cuma itu salah satu pengalaman yang menurut aku kayak agak shock kok gini gitu sih. Oh berarti kalau UMKM itu berarti memang dia dikasih free gitu ya, kayak barter gitu, jadi mereka tidak mengeluarkan semacam biaya gitu. Biaya. Aku minta dikirim aja sih ke rumah, terus nanti aku pasti akan post. Cuma biasanya aku dari awal aku minta maaf banget, aku nggak bisa di request jadwalnya kayak tolong post malam ini gitu, karena kan tapi pasti aku akan post gitu sih. Oh iya, jadi begitu ya. Jadi Kak Dudia ini memang juga mendukung UMKM yang ada di sini gitu. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin boleh ya, kayak misalnya teman-teman yang punya UMKM dan mungkin udah kayak hopeless gitu, belum ada yang tahu produknya, boleh nih Kak Dudia nanti bakal bantu juga, boleh tinggal tapi honest review ya. Honest review ya. Terus juga yang perlu di highlight juga ini yang kayak Kak Dudia sampaikan tadi kan, kalau dipromosikan itu tuh tidak menjamin akan langsung ludes jualannya. Iya dong. Karena magic dong. Karena ini tuh tujuannya hanya untuk brand awareness kan ya Kak ya. Jadi orang jadi tahu, oh bahwa di sini ada brand kayak gini nih, oh ini ada produk ini nih. Dan setelah orang tahu, akhirnya di situ kalau mereka butuh pasti mereka bakal cari itu kan. Bagian rezeki orang beda-beda ya. Ada juga yang kayak waktu itu bazar jualan makanan, terus aku sebenarnya aku nggak diminta juga, cuma aku suka banget makanannya, terus aku ngepost, aku bilang aku beli di sini, terus dalam waktu berapa belas menit gitu dia langsung dapat order banyak banget. Mungkin karena itu makanannya juga kayaknya nggak ada saingannya di sini. The only one gitu. Iya, kayaknya baru dia yang buka kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Terus orangnya langsung nge-DM aku juga sih, bilang kayak, aduh Kak, terima kasih banyak. Wah. Ternyata masih banyak orderan. Pasti terharu juga sih ya Kak ya, rasanya. Iya, kadang kan seneng bisa bantu orang kan. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat dia. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi mungkin seperti itulah suka dukanya menjadi seorang selebgram ya. Tadi ada plusnya, ada minusnya juga. Tapi so far seru-seru aja nih.
Seru. Nikmatin dong. Dinikmati. Oke, nah selain menjadi seorang selebgram atau influencer, Kak Nudia juga ini kita mau bahas lagi nih tentang hobinya bikin kue. Nah, hobi bikin kue ini berarti masak, tapi Kak Nudia memang hobi masak kah atau Hobi masak. masaknya hobinya cuma masak kue? Hobi masak. Oh berarti Hobi masak. Waktu itu terus tiba-tiba ngide coba bikin rainbow cake. Gue masih di Jakarta waktu itu. Tahun 2019 itu pengen banget bisa bikin rainbow cake. Ya udah belajar dari YouTube. Oh dari YouTube ya awalnya berarti ya? Iya. Tapi Terus aku nelponin temen aku yang emang chef, aku tanya ini gimana ya ini. Repotkan orang. Tapi itu Nanya-nanya. bagus sih, maksudnya belajarnya bukan cuma dari YouTube tapi privilege juga nih karena kan dia punya teman yang chef jadi bisa tanya-tanya langsung. Berarti awalnya dari situ ya kue pertama yang dibikin adalah rainbow cake. Rainbow cake dan masih gagal banget waktu itu. Masih tumpang tindih gitu nggak jelas bentuknya. Terus sampai akhirnya dari situ pasti dilatih lagi. Terus ya karena temen aku bilang kalau baking tuh ya mesti belajar praktisnya yang banyak, ya udah bikin terus sampai terrealisasikan. Waktu pindah ke Palu berani jualan kue tadi. Oh, berarti nanti ke Palu baru berani jual kue? Iya, 2020 Desember. Itu pun nggak dijual maksudnya nggak dijual ke orang-orang. Waktu itu temenku minta tolong bikinin kue buat Christmas. Terus ya udah nyobain bikin cupcake. Bisa. Wah, berarti cupcake habis itu langsung jadi brand Dolce Patisserie kan waktu itu? Brand Dolce Patisserie itu akhir 2020, jadi waktu itu mikir apa ya biar kasih taruh stiker atau apa gitu. Jadi pas Christmas itu bikin, terus mulai dari situ belum terima order, baru bikin Instagramnya, terus jalan lagi pas Imlek 2021 itu baru open PO. Oh, berarti dia sistemnya itu pre-order. Waktu itu masih pre-order. Kalau sekarang kan udah bisa ngechat. Aku terima H-1 sih. Karena semuanya kuenya aku bikin sendiri. Oh, begitu ya. Udah nggak ada yang bantu kerjain. Tapi keren juga sih, maksudnya bikin sendiri gitu loh. Terus berarti pre-order dan paling lambat itu pesannya H-1. Oke, terus juga Kak Nudia ini selain bikin kue bahkan juga sampai adakan workshop juga ya? Iya, workshop kue biasanya collab sama brand-brand yang ada di sini, sama tempat-tempat. Kalau boleh tahu apa namanya? Workshopnya itu tentang apa sih, kayak workshopnya belajar bikin kue dari ada yang belajar waktu itu belajar bikin kue dari scratch, ada juga yang dekorasi kue. Jadi udah jadi bento cake, mereka paling diminatin yang dekorasi kue sih, bento cake. Itu bisa yang pertama kali aku bikin waktu itu di restoran di situ lah. Di situ itu sampai 40 orang gitu. 40 orang? Iya, itu pertama kali tuh, gugup juga. langsung rame ya, kayak sudah kayak satu kelas. Beberapa kali abis itu kita bagi jadi 2 sesi, biasanya di foto studio. Oh gitu, oke, nanti kita lanjut lagi bahas tentang workshopnya ini karena di komen ini kayaknya sudah pada pengen lagi nih, pengen kuis. Oke, langsung aja nih, kita langsung lanjut ke segmen 2, kuis kedua. Nah, di sini hadiahnya ada uang tunai Rp100.000 dan voucher Rp50.000 dari Dolce Patisserie. Dan ini untuk satu orang ya. Nah, nanti di sini saya akan sebutkan lagi pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah, ini kan tadi kita lagi bahas nih tentang kue ya kan. Dan Kak Nudia ini bikin sesuatu yang dihadiri oleh orang. Nah, apa tuh namanya? Coba tuliskan di kolom komentar. Acara bikin desain kue apa tadi tuh? Painting kue yang diadakan sama Kak Nudia. Saya spill jawabannya ke tim ya biar dia bisa pilih. Sudah ada ya belum ya jawabannya? Pokoknya kegiatan atau event kue yang
diadakan sama Kak Nudia yang tadi Kak Nudia ceritakan gitu, yang dihadiri sama banyak orang. Tadi sampai 40 orang ya. Oke, tuliskan apa namanya tuh? Inisial apa ya? Inisialnya W dalam bahasa Inggris. Oke, tadi kita bahas tentang Dolce Patisserie. Ternyata nih memang dia sistemnya pre-order terus Hamin satu, dan juga ternyata Kak Nudia ini strong banget ya. Selain menjadi selebgram juga ternyata bikin kuenya nih sendirian. Wah, luar biasa sih. Nah, terus kalau boleh tahu nih untuk harga-harganya tuh start from berapa sih? Dari paling murah sekarang harganya 310.000 paling murah. Oh, itu apa tuh varian? Kan banyak varian-varian kue. Cake. Aku jarang terima bento atau cupcake sih sekarang. Berarti lebih ke cake gitu. Biasa ya? aku open PO atau kayak emang lewat workshop sih, kayak cupcake decorating, bento cake decorating. Sekarang yang diterima biasanya birthday cake sih, cake besar gitu. Oke, kalau itu sudah ada nama pemenangnya? Oke, ini ada dari Udah pernah ikut belum nih? Iya tuh, Ovi Rahmat. Katanya jawabannya workshop, gimana? Yes, benar. Betul. Selamat buat Ovi Rahmat. Selamat, Ovi Rahmat. Itu tadi ditanyain sama Kak Nudia, sudah pernah ikut Pernah ikut belum workshopnya? Ikut dong. Ikut. Banyak cewek cowok semua ikut. Oh iya. Anak-anak. Waktu itu ada grandma, nenek-nenek gitu. Wah, berarti semua berbagai kalangan nih bisa ikut workshop ini. Dari anak TK ikut. Kalau Yang boleh tahu ini cupcake tuh. sudah berapa lama nih workshop? Berapa Workshop kali? Workshop itu baru tahun ini. Oh, baru tahun ini. Maret 2024 ini pertama kali aku bikin workshop sama sebuah restoran. Terus nanti workshop yang akan diadakan tuh ada apa tuh? Tahun depan. Tahun ini depan. sudah nggak ada lagi ya. Sudah kehabisan, sudah sold out ya. Jadi buat yang mau ikutan workshopnya, pesan aja Christmas cake aja. oh iya, Christmas cake ini kan sudah mau akhir tahun juga ya. Berarti holiday cake. Kakak open order juga? Iya, tapi cuma sampai tanggal 15. Cuma sampai tanggal 15. Sekarang tanggal berapa? Oh, 15 Desember masih bisa. Masih bisa lah. 15 Desember kalian harus cobain kuenya Kak Nudia, karena Kak Nudia ini kayaknya punya high taste. Nanti coba ya. Iya, Kak Nudia ada kue buat kita, nanti kita coba. Nah, kayaknya kita sudah berada di penghujung acara nih, tidak terasa. Padahal saya masih mau ngobrol nih sama Kak Nudia, tapi sudah terbatas oleh durasi. Oke, mungkin terakhir nih rencana ke depannya Kak Nudia bakal ada apa nih? Tadi kan akan ada workshop, terus apa lagi tuh kira-kira? Workshop. Untuk Dolce sih rencananya pengen buka offline, tapi masih dalam banyak pertimbangan dan planning dan harus banyak waktu. Terus harapannya sih ya bisa punya offline base. Dulu sempat ada sih, cuma agak lama. Itu ya offline base-nya. Supaya masih banyak yang bisa menikmati tanpa harus pesan-pesan. Iya, betul. Atau menunggu aku open PO. Tanpa harus PO dulu ya. Terus orang males. Biar langsung bisa coba kan gitu. Iya. Terus kalau harapan ke depannya apa tuh Kak? Untuk apa nih? Untuk Kak Nudia, untuk usahanya, untuk selebgramnya dan lain-lain semuanya. Untuk usahanya tadi semoga planning offline store-nya Amin, selesai, semoga dilancarkan, dimudahkan, lancar dan terwujudkan dengan terwujud dengan aman semuanya. Amin. Kalau untuk aku ya semoga banyak yang semoga makin banyak brand-brand yang nyangkut lagi. Iya, yang terbaik dong pasti. Iya, kita doakan ya semoga semuanya lancar, terus juga workshopnya juga sampai amin. Usaha-usahanya sampai semuanya lancar lah pokoknya buat Kak Nudia. Kita mau juga mengucapkan terima kasih ya Kak Nudia karena sudah bersedia hadir di sini. Iya, aku juga senang. Karena Kak Nudia ini jadwalnya padat ya guys ya. Lagi ada aja. Kita aja udah ini disempetin banget nih mampir di Show All Palu. Terima kasih banyak Kak Nudia. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terus kita juga mengucapkan terima kasih untuk sponsor kita. Ada Kang Plafon Palu. Terus juga buat kalian nih yang lagi cari-cari minuman segar, terus juga makanan. Ini ada juga Nusantara_Sal Al Khairat. Ini ada alamatnya di Jalan Sungai Manonda dekat lampu merah.
Di sini tuh banyak jual minuman dan makanan, roti bakar dan lain-lain. Dan terakhir juga terima kasih nih buat Dulce Patisserie. Terima kasih juga sudah menjadi sponsor kita. Dan kita juga mau ingatkan nih buat penonton Soal Palu, buat yang belum menyaksikan edisi sebelumnya, boleh mampir ke channel YouTube kita di Soal Palu, dan mungkin ini menjadi edisi penutup juga buat Soal Palu di tahun ini. Tapi terus dukung kita dengan subscribe YouTube Soal Palu dan juga follow Instagram soalpalu.tv. Dan kita mengucapkan juga ini satu bulan lagi nih tahun baru dan Natal, kita mengucapkan selamat buat yang merayakan. Kalau begitu nantikan Soal Palu edisi selanjutnya. Saya Latifah Herani dan Nadia Burhan. Kita pamit dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.